wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sala Agustin dari Sekolah TJKT 1 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi bersekolah di SMKN 2 Purwakarta. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu dasar-dasar jaringan, jenis kabel dan pengkabelan jaringan, dan mengenal komponen-komponen komputer dan cara merakit komputer. Di sini saya akan membahas dasar-dasar jaringan. Jaringan komputer adalah kumpulan 2 atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya seperti printer, file, dan internet, atau berkomunikasi satu sama lain. Ini aku akan membahas dasar-dasar jaringan. Yang pertama adalah LAN. LAN adalah Wide Area Network, jaringan komputer yang mencakup wilayah sangat luas, menghubungkan antara negara, bahkan benua. Cakupannya 1-10.000 km. Contohnya seperti internet. Yang kedua ada MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota besar atau metropolitan. Cakupannya sekitar 1-1000 km. Contohnya jaringan antar kantor pemerintahan, kota, atau kampus dalam satu kota. Yang ketiga ada LAN. LAN adalah Local Area Network, jaringan yang menghubungkan di area yang berdekatan seperti dari gedung ke gedung lainnya. Cakupannya sekitar 1-1000 meter. Contohnya jaringan di sekolah, kantor, atau warnet. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network, jaringan tanpa kabel atau nirkabel yang menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak sangat dekat, biasanya milik satu orang. Cakupannya sekitar 1-10 meter saja. Contohnya koneksi Bluetooth antara HP dan headset, tethering Wi-Fi dari HP ke laptop, dan smartwatch tersambung ke ponsel. Kedua ada jenis pengkabelan dan jenis kabel jaringan LAN. Jenis pengkabelan ada 2 jenis pengkabelan, yaitu kabel UTP dan kabel FO atau fiber optic. Kabel UTP adalah kabel jaringan yang terbuat dari 4 pasang kawat tembaga yang dipilin berpasangan tanpa pelindung logam. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat komputer dalam jaringan LAN seperti komputer, switch, dan router. Yang kedua ada kabel fiber optik, adalah kabel jaringan yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang menghantarkan data menggunakan cahaya. Fungsinya untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Biasanya digunakan pada jaringan LAN dan WAN. Jenis kabel yaitu strike dan cross. Kabel strike yang artinya lurus, kabel yang urutan warnanya sama di kedua ujungnya. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis. Contohnya komputer ke switch, komputer ke router, laptop ke modem. Urutan warnanya standar T568B di kedua ujung. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Di kedua ujung kabel sama persis. Tutorial membuat kabelan strike. Pertama, siapin kabelan, tang crimping, LAN tester, konektor RJ45. Kupas kulit luar kabel sekitar 2 cm, pisahkan kabel satu persatu, lalu luruskan. Susun sesuai urutan kabel strike, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Masukkan kabel yang sudah disusun ke RJ45. Lalu crimping dengan tang klem hingga berbunyi klik. Selesai, kabel sudah bisa digunakan. Selamat mencoba. Kedua ada kabel cross yang artinya silang. Kabel yang urutan warnanya berbeda di kedua ujungnya. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat sejenis. Contohnya komputer ke komputer, switch ke switch, router ke router. Urutan warnanya ujung 1 T5
T568A, putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Yang ke ujung 2, T568B, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Urutan kanan kiri beda, A dan B disilangkan. Yang ketiga ada komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, yang memproses data dan perintah. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory, penyimpanan sementara saat komputer aktif. Yang ketiga ROM, Read Only Memory, menyimpan data sistem permanen. Yang keempat HDD, Hard Disk Drive, penyimpanan data permanen. Yang kelima ada SSD, Solid State Drive, penyimpanan permanen lebih cepat dari HDD. Yang keenam VGA, Video Graphics Array, yang mengolah tampilan gambar ke monitor. Yang ketujuh PSU, Power Supply Unit, yang memberi data listrik ke semua komponen. Yang ke-8 MB, Motherboard atau motherboard, papan utama tempat semua komponen terpasang. Yang ke-9 NIC, Network Interface Card, menghubungkan komputer ke jaringan. Yang 10 GPU, Graphics Processing Unit, atau yang mempercepat pengolahan grafis dan video. Perangkat keras input seperti keyboard, memasukkan teks atau perintah, mouse, menggerakkan kursor, scanner, menyalin gambar atau dokumen, dan mikrofon, memasukkan suara. Yang kedua ada perangkat keras output. Yang pertama ada monitor, menampilkan gambar atau teks. Yang kedua ada printer, mencetak hasil kerja. Yang ketiga speaker atau mengeluarkan suara. Atau keempat, cara merakit komputer. Yang pertama, siapkan semua komponen dan obeng. Yang kedua, pasang CPU ke motherboard. Yang ketiga, oles pasta thermal lalu pasang kipas CPU. Yang keempat, pasang RAM ke slot RAM. Yang kelima, pasang motherboard ke dalam casing. Yang keenam, pasang power supply atau PSU. Yang ketujuh, pasang HDD atau SSD. Yang kedelapan, pasang VGA card atau kalau yang ke-9, hubungkan semua kabel power dan data. Yang ke-10, nyalakan komputer dan cek komputer. Selesai. Sekian dari aku. Terima kasih.